Hello guys, welcome to Ngocoy Session, ngobrol asik bareng Ngocoy. Nah, kali ini kita akan berlayar ke negeri minyak, yaitu Saudi Arabia, dan kita akan membahas tentang pendidikan dan scholarship. Stay tune ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Arab Saudi. Enggak. Ini adalah kawan baik saya asalnya dari Indramayu, dan sekarang dia sedang berjuang studi doktornya di King Fahd University of Petroleum and Mineral, Arab Saudi. Nah, langsung aja sekarang dia sudah bersama kita. Halo Mas Said. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Mas Said. Iya. Gimana kabarnya di sana Mas Said? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, kabarnya baik ya, alhamdulillah. Ya. Sekarang lagi di mana Mas Said? Sekarang lagi di asrama ini. Di asrama mahasiswa. Iya, di kamar. Itu di kamarnya ada orang nggak Mas Said? Di kamarnya sendiri dong. Oh, sendiri? Untuk mahasiswa. Iya, mahasiswa doktoral satu kamar satu orang. Kalau yang mahasiswa master satu kamar 2 orang. Mahasiswa dokter satu kamar? 1 orang. Oh, enak lah. Nggak sharing room ya? Enggak. Mantap gue ini. Ini kalau di Arabnya posisinya di mana Mas Said? Kalau di Arab itu ya, jadi kotanya kota apa? Iya, cukup jauh dari Mekah. Ya kan, di UII dan S2 kita di PSU. Jadi kayak abang saya sendiri lagi. Selain kawan baik saya gitu kan Mas. Benar ya Mas? Iya dong. Cuma S3 aja yang nggak bareng ya. Makasih banyak atas kesempatan waktunya. Nah, sebenarnya saya di sini untuk sharing session tentang pendidikan, beasiswa, dan pengalaman Mas Said selama di Arab Saudi. BTW ini udah semester berapa Mas? Saya semester 1 lah. Oh, semester berarti baru masuk ya Mas ya? Iya, tapi mau masuk semester 2. Aduh. Ini selama pandemi gimana Mas? Selama pandemi ya di kamar aja. Nggak kemana-mana. Di kamar, di kampus. Udah kuliah berarti juga online. Online ya? Iya. Setengah perjalanan semester kuliahnya online. Mantap jiwa. Ini Mas, BTW ngomongin tentang pendidikan nih. Waduh, ya. Pendidikan. Berat kan? Berat banget ini. Saya bukan seperti Nadim. Amin kan barangkali penggantinya Nadim. Iya. Ini Mas, Pak Nadim itu S2 ya. Oh, S2 ya. Oh, Mas saya S3 nih. Ini Mas BTW ya, nih. Ya. Apa sih pentingnya pendidikan bagi seorang Mas Said? Pentingnya pendidikan buat saya adalah bisa mengenal lebih dalam ya tentang ilmu-ilmu, terutama ilmu sains. Bagi orang Muslim, yang saya tahu bahwa orang Islam itu dulu maju sekali dalam hal ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang nih orang Islam ya banyak tahu lah, belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain saya ingin coba mendobrak kembali bahwa orang Muslim ini sebenarnya juga bisa seperti dulu gitu, bisa pinter di bidang sains, bidang ilmu pengetahuan alam gitu, terutama di bidang kimia, fisika. Nah, seperti itu. Jadi
penting banget buat kita ya, biar Ya. kita tidak kalah lagi gitu. Karena sekarang kan banyak seperti negeri Cina itu kan udah menguasai ilmu pengetahuan. Betul, betul. Indonesia dulu mengajari orang Malaysia. Sekarang kebalik, orang Malaysia ngajarin orang Indonesia. Orang Orang Indonesia Indonesia. belajar ke Malaysia. Iya sih benar. Ini Mas, dari Mas Said sendiri nih, apa tujuan Mas Said nih sampai pendidikan Mas Said ini tinggi gitu? S1, S2, dan sekarang S3. Apa sih tujuannya dari Mas Said? Ya, latar belakangnya sih dari motivasi orang tua ya. Dari motivasi kedua orang tua saya. Kalau ibu sih pendidikannya tidak tinggi ya, SMA. Kalau ayah itu pendidikan S1. Nah, jadi guru. Kemudian tidak cuma dari guru, tertinggi kepala sekolah. Gitu. Nah, ayah ini menekankan anak-anaknya untuk bisa berpendidikan minimal sama dan memperoleh karir yang sama, minimal guru atau kepala sekolah gitu. Itu minimal. Dan kalau bisa syukur-syukur bisa Ya, lebih tinggi lagi, S2. Dan alhamdulillah saya bisa sampai S2 dan sekarang S3. Itu latar belakangnya yang motivasi saya untuk bisa sekolah sampai S3. Terus selain itu juga ya saya ingin menggeluti bidang pendidikan terutama di akademik ya, di kampus yang tentunya kalau jadi dosen mensyaratkan harus S3. Oh, iya. Harus selesai doktor. Nah, itulah. Itu alasan saya gitu. Singkatnya. Jadi zaman sedikit. sekarang jadi dosen itu harus S3 juga ya Mas ya? Iya sekarang. Apalagi udah ada harus peraturan ya kan? UI aja udah harus S3. Oh iya, oh kemarin daftar UI ya? Baru daftar UI ya? Berarti motivasi Mas Said terbesar itu terhadap pendidikan itu karena kedua orang tua ya? Ya, betul. Untuk membanggakan kedua orang tua itu. Mantap. Nah terus Mas Said nih, bagaimana pendapat Mas Said nih tentang pendidikan hanya sebagai alat pencari kerja lah gitu istilahnya? Kalau misalnya pendidikan hanya fokuskan sebagai alat untuk apa ya, mencari uang gitu ya. Ya. Itu sebenarnya ya sia-sia gitu. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi selain kita habis waktu untuk belajar yang susah sekali, kimia, fisika gitu kan. Ya terus ujung-ujungnya kita kerja ya cuman apa ya, hanya untuk mencari uang yang sebenarnya sifatnya duniawi. Tanpa sekolah pun uang sebenarnya bisa dicari. Orang buktinya yang nggak lulus SMP, nggak lulus SMA gitu, lulusan SD aja udah bisa kaya raya. Iya benar. Tapi sebenarnya di sisi lain pendidikan itu pentingnya adalah agar kita itu tidak dibodohi orang lain gitu. Agar kita tidak bodoh dan tidak dibodohi orang lain. Terus kita juga bisa mencerdaskan orang lain, memajukan pendidikan di sekitar masyarakat, baik dari yang terkecil, yang terpencil sampai yang tertinggi tingkat negara. Itu. Jadi tujuan yang mulianya adalah mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu sendiri. Mantap. Karena itu kan sebagai amal jariah juga kan, mengajarkan amal jariah kita. Selain kita mendapatkan hal yang duniawi, misalnya uang, tapi kita juga bisa mendapatkan tabungan nanti di akhirat.
Itu yang perlu difokuskan. Benar-benar. Sebenarnya niatnya itu untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu sih. Ya kan? Iya. Kalau misalkan untuk mencari kerja ya bonus lah untuk kita. Betul. Iya. Jadi Jangan jangan diniatkan niatkan kalau sekolah misalkan itu. kita sudah. Iya, sudah. Siapa tadi, Mas? Ada teman ngantar makanan. Oh, makanan aja diantar ya. Iya. Ya lanjut ya, Mas. Oke, apa tadi? Sebenarnya kalau boleh tahu nih cita-cita Mas Said nih dalam hidup itu apa? Sehingga Mas Said sampai pengen S3 gitu. Cita-cita saya sih sebenarnya pengen jadi pendidik. Pengen jadi pendidik. Nah, iya. Terus punya lembaga pendidikan, terus bisa apa ya? Mengolah sendiri lembaga pendidikan itu gitu. Mulia sekali, Mas. Entah itu sekolah agama atau sekolah yang formal, yang umum gitu. Ya seperti itu. Mantap jiwa, Mas. Sederhana sih, sederhana. Iya. Menurut Mas Said nih, Mas, berbicara tentang pendidikan, sebenarnya setiap orang, setiap kalangan itu bisa nggak sih mencapai pendidikan yang tinggi gitu? Kan orang kan banyak alasan karena nggak ada uang atau macam-macam lah gitu. Benar-benar. Bisa banget sih sebenarnya. Jadi nggak ada, kalau misalnya ditanya apakah setiap orang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai tinggi? Bisa banget jawabannya. Karena sebenarnya saya bukan dari orang yang mampu. Saya ini jujur aja ya, dari orang yang sederhana. Katakanlah dari apa ya, ayah saya yang cuman guru, terus penghasilan UMR Kabupaten Indramayu ya segitu. Terus anak-anaknya banyak, anak-anaknya ada 7. Nah, semuanya sekolah. Dan bahkan setelah itu saya waktu S1 ya saya sudah apa ya? Saya sudah harus mencari penghasilan sendiri karena ayah kan sudah tidak ada waktu S1 gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bisa meneruskan S1 saya sampai selesai. Dari S1 ya alhamdulillah saya dapat beasiswa full pendidikan, terus tapi untuk uang hidup harus cari sendiri. Akhirnya cari cara seperti nulis artikel di buletin, ya lumayan dapat uang untuk makan lah, untuk makan sebulan. Terus ikut aktif di bidang penulisan, misalnya PKM, terus waktu itu kewirausahaan. Nah, jadi harus mencari cara lain, harus aktif sendiri kalau misalnya kita itu bukan dari orang yang mampu. Jadi yang penting ada apa ya, ada gairah untuk bisa mengejar cita-cita impian kita. S1 bahkan untuk mengejar S2 ini ya saya harus belajar banyak seperti bahasa Inggris, mau nggak mau bagaimana caranya ini sampai saya bisa keluar negeri. Dan ya alhamdulillah walaupun tanpa bantuan orang tua, maksudnya uang dari orang tua, tapi saya bisa gitu, alhamdulillah. Yang penting ada usaha, ada kemauan dan ada usaha, itu mantap kuncinya. jiwa. Mantap jiwa. Bisa nggak Mas kasih motivasi buat teman-teman gitu loh, misalkan ayo lo berkuliah gitu tinggi, berpendidikan tinggi. Barangkali banyak yang merasa ragu atau misalkan kurang mampu, atau dalam kurung bukan kurang mampu uang ya, misalkan kayak belajarnya atau gimana kan banyak yang minder dulu gitu loh. Ya kan? Iya. Apalagi setelah S1
udahlah kerja aja, kan banyak orang yang bilang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya bisa gitu. Bisa nggak Mas ngasih motivasi? Pertama, kalau misalnya kita mau mengejar pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, dan S3, pertama memang harus ada kemauan. Kalau misalnya dari kita tidak ada kemauan dan mindset kita cuma untuk mencari uang dan uang, gitu, kerja dan kerja, ya nanti suatu saat itu bisa membuat kita mungkin bisa terbodohi karena kita nggak punya basic pengetahuan gitu. Nah, terus kemauan ini harus ditumbuhkan dari dalam hati kita. Belajar kalau misalnya kita kurang dalam hal ekonomi, ya kita cari cara, misalnya dengan kerja part time atau misalnya aktif dalam penulisan gitu ya, aktif mencari-cari uang untuk nambalin uang pendidikan atau buat jajan gitu, buat makan. Nah, itu terus kalau misalnya orang dalam hal dalam hal ilmu, tentu sebenarnya semua orang juga ya bodoh. Karena bodoh itulah makanya kita sekolah gitu. Yang penting belajar bodoh, ya, Mas. Kita sekolah. Yang penting kita belajar. Kita rajin belajar. Ada niat gitu. Betul. Jadi rajin belajar. Bodoh itu setiap orang pasti. Tapi pintar itu bisa didapat. Dari bodoh bisa aja menjadi pintar. Dan karena rajin, maka pintar. Dan orang yang rajin ini bisa mengalahkan orang yang cerdas, katanya begitu kan. Saya sebenarnya dari SMP, kalau boleh cerita ya. Dari SMP saya biasa aja. SMP 1 Losarang. Terus di daerah ya, daerah tempat tinggal. Terus naik ke SMA. SMA-nya SMA pesantren. Madrasah Aliyah Negeri. Terus ini sebenarnya saya dari Aliyah itu pengen lanjut S1 ke perguruan tinggi negeri yang favorit waktu itu. Dan sebenarnya ya karena saya berusaha rajin, ikut belajar, terus bahkan pernah ikut lomba, olimpiade. Terus alhamdulillah saya sempat waktu itu dapat beasiswa sebenarnya di ITB. Tapi karena ada suatu hal yang akhirnya saya nggak jadi ambil beasiswa yang di ITB, ambilnya di UII. Padahal udah ITB loh. Kenapa? Karena ya something, kalau di ITB saya harus tinggal di asrama. Asrama yang sementara kalau di UII saya harus tinggal di pesantren. Nah, itu. Sebenarnya lingkungan ya, Mas ya. Karena betul. Lingkungannya. Tapi apakah bermasalah ketika di ITB misalkan Mas Said di asrama yang bukan pesantren gitu? Apa emang tujuan Mas Said mencari ilmu agamanya juga selain mencari ilmu sains ini? Iya, memang tujuan saya mencari dua-duanya. Jadi cari ilmu agama ya iya. Kalau ilmu agama emang harus belajar di pesantren biar tidak salah ambil sanadnya. Kemudian kalau ilmu lain ya harus di perguruan tinggi. Iya. Jadi ya, kita harus seimbang lah ya. Betul. Jangan cuma cari ilmu dunianya aja. Iya. Kita harus cari ilmu agama untuk kerohanian kita kan. Agama
hilang, hilang kendali. Iya, nanti iman kita luntur. Oh, lanjut. Ya, sampai mana tadi? Sampai ITB asrama. Ya, itu. Jadi dari sekolah saya yang biasa saja asrama. Dari Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sebenarnya saingannya berat dengan SMA. Terus kalau misalnya kita mau ke perguruan tinggi yang favorit seperti ITB, UGM atau UI, ya jelas kita harus belajarnya benar-benar sungguh, gitu, sungguh-sungguh. Nah, tapi itu sebenarnya bisa aja, bisa. Terus lagi cerita yang lain, seperti saya dari S1 UII. UII ini perguruan tinggi swasta ya. Jangan salah loh, perguruan tinggi swasta lulusannya bukan berarti tidak bisa ke luar negeri. Oh iya pasti. Bukan berarti lulusannya tidak bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Jadi semua itu bukan tergantung dari instansinya, bukan tergantung dari sekolahnya, tapi tergantung dari pribadi masing-masing, tergantung dari kitanya. Kita bisa dari universitas swasta bisa melanjutkan perguruan tinggi ke luar negeri dengan beasiswa. Asalkan ada kemauan itu, ada kemauan dan ada usaha untuk meraihnya. Iya benar. Jadi ya kembali lagi kepada niat kita untuk mencari ilmu. Untuk apa? Agar kita bisa pintar, jadi orang yang cerdas, jadi orang yang bisa mencerdaskan. Yes. Dengan kita sekolah, kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Kita bukan malah menjadi orang yang pekerja gitu. Tapi mungkin kita suatu saat nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan seperti Soleh ini. Mas Soleh ini udah buka usaha loh. Dengan sekolah ini selain sekolah sampai S2 kimia loh, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa berbisnis. Nah, itu kenapa? Karena pemikirannya telah pola terbangun. Terbangun pola pikirnya. Pola pikir kritis. Bagaimana caranya nih agar saya bisa hidup, kemudian bisa menghidupi, bisa bertahan hidup, terus bisa bisa hidup nyaman. Nah, itu. Ya, itulah paling. Ya sih, pentingnya pendidikan itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan sih, itu hanya sebagai bonus. Sebenarnya ya kita kayak bisa mengolah pola pikir kita, mindset kita, ya kan? Betul. Karakter pribadi kita jadi lebih dewasa istilahnya. Nah, ya betul. Subhanallah, Pak Ustadz. Oh ya Mas, masuk dalam pengalaman Mas Said di Arab nih. Ya di King Fahd University kan. Iya. Mas Said menggunakan beasiswa kan di sana. Iya. Nah itu beasiswa apa Mas? Bisa diceritain? Oh ya. Kalau di Arab Saudi itu beasiswanya memang sudah ditanggung oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Semua perguruan tinggi yang ada di Arab Saudi itu digratiskan oleh kerajaan. Wow. Dan beasiswanya memang tergantung dari kampusnya masing-masing. Kalau di sini memang namanya apa ya? Sebenarnya tidak ada namanya. Mungkin KFUPM Scholarship. Jadi KFUPM Scholarship, King Fahd University Scholarship gitu. Besaran ya beasiswanya mencakup full tuition fee. Jadi biaya pendidikan ya, biaya kuliah gratis, terus ada uang saku bulanan, terus ada tiket
pertama kali berangkat gitu ya ke Arab Saudi dan pulang terakhir studi. Terus ada apa lagi? Bahkan kalau di sini kelebihannya di Arab Saudi ini ya, yang pertama kita dikasih tiket liburan summer setiap Really? tahun. Iya, Kemana itu? alhamdulillah. Ya, summer ke Indonesia maksudnya. Oh, Pulang tiket serius? liburan pulang. Berarti Bener, saya tiket itu baru aja nggak kemarin. hanya di awal atau di akhir? Enggak, bukan cuma 2 kali, tapi bisa tiap tahun tiket pulangnya. Wow, that is amazing. Iya, saya kemarin dapat email untuk ngurusin tiket pulang, tiket pulang ke Indonesia summer. Tapi Corona belum ya? tahu tanggalnya. Tanggalnya belum tahu ini. Tinggal nunggu Siap, tiket siap. ya. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua, beasiswanya juga kita dikasih preparation allowance. Maksudnya uang untuk pertama kali kita datang ke sini. Seperti misalnya itu bisa dipakai buat uang visa. Kita buat visa waktu di Indonesia gitu. Terus kita bisa buat pertama kali apa ya, tinggal di sini selama 1 bulan gitu. Jadi misalnya kalau tinggal di luar ya uangnya dikasih segitu. Untuk uang persiapan gitu istilahnya. Mantap jiwa. Itu terkait beasiswa ya, itu yang terkait beasiswa. Terus apa lagi ya, ada, oh iya, untuk makanan juga kita dapat subsidi kan Makanan. kalau mahasiswa ya. Kalau kita mau beli makan makanan di kampus kita dapat subsidi. Maju. Terus untuk buku juga, buku apa ya, buku perkuliahan itu kita dikasih. Really? Sumpah mas, Yes. itu buku tuh gratis itu. Iya. free free Luar textbook. biasa. Itu sekilas tentang beasiswanya. Beasiswanya. Terus Nah kalau mas, misalnya untuk apa? tambahan untuk mahasiswa doktor ya, untuk mahasiswa doktor kalau misalnya bawa keluarga ke sini nanti dikasih uang tunjangan keluarga. Untuk keluarganya. Mm, untuk mahasiswa doktor. Kalau yang master enggak, untuk Oh doktor mantap aja, sih. S3 aja. Kamu gimana mas? Ya ada rencana lah, ada Oh iya, rencana iya. insya Allah. Biar dapat tunjangan loh mas. Segera Ya segera. nggak cuman biar dapat tunjangan, yang jelas biar bisa bersama kan. Iya benar-benar. Nih BTW mas, untuk di Ya, sana sendiri banyak gak sih mahasiswa Indonesia yang dapat scholarship yang kayak Mas Said gitu? ya. Di sini mahasiswa Indonesianya yang sampai saat ini ya keseluruhan ada sekitar 20-an kayaknya. Berapa? 20-an. 20 Sekitar ada. 20. Iya, Banyak juga ya. dari Indonesia ya. Itu dari tahun yang lama sampai tahun sekarang. Tahun Oh, ini digabungin gitu ya. tahun ini cuman saya sendiri. Mantap, mantap. Saya sendiri dari Itu Indonesia. beasiswanya sama ya, bukan dari Indonesia gitu. Bukan dari dari sini semua beasiswanya. Nah, Terus ada yang S2, ada yang S3. luar biasa sih Mas. Nah, untuk ini Mas, informasi yang didapatnya juga nih tentang scholarship di Iya, Unpad University lah di Arab. Itu Mas Said informasi dapat dari mana? saya informasinya biasa sih, googling, Googling ya. browsing iyalah. Benar. Kalau waktu S2 kan, jadi sebelum lulus itu emang harus cari Oh dulu iya benar. info scholarship. Cari googling, cari beasiswa di mana aja. Pokoknya yang penting beasiswa. Scholarship untuk S3, doctoral scholarship, kata kuncinya. Terus saya nemu di antaranya kayak VPM scholarship.
Terus udah nemu, dibacalah persyaratannya apa, terus saya submit, apply, udah selesai tunggu. Tapi kalau di sini sebenarnya nunggunya lama sekali. Jadi apa ya? Untung-untungan gitu. Oh, Untung-untungan ke Arab Saudi itu. iya Jadi benar. Arab Saudi ini bisa masa tunggunya 6 bulan paling cepat sampai 2 tahun dari kita dinyatakan diterima gitu ya, dinyatakan diterima sampai dapat visa gitu. Lama ya Mas. Saya aja ya lumayan lama. Lumayan. Saya aja kemarin sampai 1 tahun saya. Tapi kayaknya ini yang Mas Said ini yang pas awal dari selesai S1 ya. Kan itu Gimana? maksudnya di universitas yang sama kan. Iya, di Waktu universitas yang dari sama. S1 apply ke Kingfad University juga kan. Nah, terus Iya, sudah iya. terima S2 di PSU, udah jalan, tapi Kingfad University baru ngirim Mas Said lulus gitu ya. Lolos gitu. Iya. Terus, Mm-mm. kocak sih. Kok iya kok tahu ya Sol? Itu waktu itu Mas Said mutusinnya gimana gitu? Apa tetap yang di PSU atau Ya, sedikit cerita ya, konfirmasi dari memang saya tuh daftar ke sini waktu S1 tahun terakhir. S1 tahun terakhir terus daftar untuk S2 waktu itu. Daftar S2 ternyata saya tunggu saya tunggu 1 tahun sampai selesai pengabdian di kampus. Ternyata belum ada jawaban sampai saya berangkat ke Thailand. Sudah berangkat dan 1 tahun di Thailand berjalan. Terus pas tahun kedua pas semester 3 waktu itu. Semester 3 ternyata ada jawaban dari King Fahd dari Arab Saudi bahwa admission saya dinyatakan diterima lolos untuk program S2. Wah, saya bingung nih, apakah saya harus pulang ngurusin yang ke Arab Saudi terus ninggalin tapi itu ribet banget yang sih di Mas kalau Thailand berat pulang. atau saya terusin. Akhirnya sebelum saya putusin, saya tanya dulu, saya balas dulu terima kasih gitu ya ke KFIPM-nya. Terima kasih atas informasinya. Terus tapi saat ini saya sedang melakukan S2 di Thailand. Apakah saya bisa upgrade ke S3 doktoral Ketiga gitu. gitu. Ternyata alhamdulillah jawabannya bisa. Wis. Oh, akhirnya ya udah saya nggak jadi pulang ke Indonesia untuk ngurusin visa-visa. Jadi saya terusin dulu yang di Thailand ini sampai selesai, terus baru ngurus yang S3 di King Fahd ini. Gitu ceritanya. Keren keren keren. BTW Mas, pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan orang-orang kita nih kayak susah banget, bukan susah sih istilahnya, kayak pengen ngincernya itu kayak di LPDP atau beasiswa dalam negeri gitu loh. Padahal di luar itu banyak yang lebih mudah gitu, ya kan? Iya, iya. Ya pernah nggak ngerasa kok kalian nggak ngejar yang lain aja atau googling aja gitu? Padahal di luar tuh banyak yang lebih mudah sih kalau menurut aku gitu. Menurut Mas Said gimana? Ya, pernah saya berpikir kayak gitu. Pernah mikirin seperti itu. Lihat teman-teman kok sedikit banget ya yang daftar ke luar negeri, yang beasiswanya sebenarnya lebih mudah memang. Lebih ya banyak dan lebih mudah, nggak ribet daripada yang di dalam negeri beasiswanya seperti Ribet banget ya. LPDP. Ribet banget kalau menurut saya karena banyak apa ya seleksinya gitu beberapa kali, terus berkasnya juga banyak yang harus bolak-balik ke Jakarta lah. Aduh, nggak punya waktu dan nggak punya ya Tapi ongkos emang lah. kayaknya karena ketidaktahuan apa ya? Sebenarnya kalau mau pinter-pinteran googling tahu aja sebenarnya, karena kan mereka tahu beasiswa LPDP kan gitu.
Harusnya Bisa tahu yang lain kalau caranya. apa ya, kalau pintar ya nyari beasiswa pasca sarjana gitu ya, beasiswa Iya. pasca sarjana di luar negeri. Tapi mungkin kalau menurut saya kayaknya mereka itu masih minder dengan bahasa Inggrisnya Hmm. itu, karena mungkin belum dapat sertifikat atau belum ada TOEFL gitu. Jadi belum bisa langsung daftar beasiswa yang luar negeri gitu. Kalau Iya, benar. LPDP itu kan masih pakai TOEFL ITP, dan apa ya, kalau misalnya kurang kan ada yang boleh kan ya, Mm-mm. nanti malah dapat bimbingan untuk kursus bahasa Inggris. Sebenarnya orang juga banyak cara nggak sih? University Mm-mm. juga banyak cara buat ngasih grant gitu istilahnya. Iya, banyak. Cuman mungkin karena punya impian kampus tersendiri, Mas. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi aku heran aja sih kenapa orang tuh pada nggak tahu gitu. Mm-mm. Tapi ya itu pilihan setiap orang. Benar-benar. Ya mungkin LPDP memang Lebih wah. beasiswa bergengsi sih. Ya benar-benar. Lebih wah, Lebih wah. lebih Cuman kan ngetren. untuk mendapatkannya juga tidak mudah.